Terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kami masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi langsung ke studio kami saat ini atau Anda juga bisa menyampaikan SMS ke nomor SMS Center. Dan masih di segmen teman ngobrol, masih seputar pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu peranan Basnas Sumut dalam pengelolaan zakat umat ya. Dan mengenai SMS Center ini saya bacakan beberapa SMS yang sudah masuk ke studio saat ini. Yang pertama ini ada SMS dari 0857899929 sekian ini. Isi SMS-nya, Assalamualaikum pimpinan Salam TV, saya Dwi Noviani dari Gumawang BK 10 Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur ya. Salam TV ini sangat bagus dilihat dari Oku Timur. Saya mau minta nomor telepon agar saya bisa ikutan nomor telepon interaktif di acara Salam TV. Buat kakak-kakaknya salam kenal dan selamat bertugas ya. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda saat ini ya. Oku dari Oku Timur ini ya, di mana ini? Daerah Papua mungkin ya. Baik, kemudian ada SMS dari Nah ini bikin pertanyaan ini ya untuk Ustadz juga atau Bapak Saibun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Abror, rekan Sadam, Ana Saparudin di Alogo Perkebunan Sebejangkar Batubara. Apakah benar Ustadz 8 asnaf yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60, zakat fitrah tidak ada bagian dari badan amil kecuali fuqara dan masakin. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, mungkin sebelum Bapak lanjutkan tadi mengenai penyaluran zakat Basnas bisa dijawab ini Pak pertanyaan dari SMS Bapak Saparudin ini ya. Iya. Jadi ada dua hal yang akan saya jawab dari pertanyaan itu. Pertama, memang zakat fitrah ini secara hukum agama itu dinyatakan dalam hadis Nabi tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin untuk agar mereka jangan tawaf berkeliling meminta-minta di satu hari bulan Syawal itu. Jadi disinilah spesifikasi zakat fitrah itu sehingga ia harus didistribusikan sebelum itu sholat Aid. Jadi dengan hadis itu maka seolah-olah tampak memang keamilan itu atau asnaf yang lain tidak dapat karena kekhususan zakat fitrah itu tadi. Tapi bukan berarti melampaui dari dalil umum dalam surah At-Taubah itu tadi. Memang mereka mendapat. Cuma lagi bagaimana kita memanage, mengkalkulasikan sehingga ada satu keadilan bagi pendistribusian zakat fitrah itu. Jangan orang dinias karena sumbernya kecil dapat hanya 50.000 orang miskinnya. Tapi kalau di Setiabudi Indah di Medan ini mungkin dapat 1 juta satu orang kan kayak gitu. Ini kan tidak ada keadilan. Jadi perhitungannya yang perlu untuk dikelola secara baik. Kedua tentang Bajnas Sumatera Utara dari zakat harta kami memang tidak mengambil hak amil. Jadi tidak ada hak amil itu dapat kami buktikan melalui audit yang bisa dilihat dan diakses kepada audit kami. Jadi dari mana dana operasional kami? Walaupun dalam bentuk terbatas, kami mendapatkan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara, Gubernur, yaitu sekitar 800 juta. Itulah yang kami gunakan, makanya sulit bagi kami untuk bisa bermedia. Karena biaya sosialisasi itu mahal kan kayak gitu ya. Terus terang saya akui dan belum mampu kami untuk menidakkan masyarakat kalau ditanyanya nanti kalian habiskan uang zakat tuh untuk iklan-iklan gitu kan kacau kan kayak gitu. Jadi makanya kami terbatas. Alhamdulillah hari ini kami diundang berdaya guna, bermanfaat, bisa menjelaskan. Ya. Itu kira-kira dua jawaban ya. Pak, untuk kan ini juga karena durasi ya. Bisa diperjelas yang mengenai penyaluran tadi Pak, singkat saja. Ini yang terakhir yang kelima sumut makmur. Sumut makmur ini bersifat non konsumtif tetapi produktif. Bagaimana zakat berdaya guna? Untuk itulah ini diberikan ke dalam bentuk modal kerja. Apakah juga permodalan di sektor usaha atau pertanian dan lain-lain sebagainya. Jadi 5 program inilah yang kita kembangkan
mengumpulkan dari asnaf yang 8 itu, yaitu sumut takwa, sumut sehat, sumut cerdas, sumut peduli, dan sumut makmur. Jadi kata kuncinya bagaimana kemakmuran itu ingin kita wujudkan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Oke, sejauh ini Pak bagaimana perkembangannya Pak? Ya. Atau sudah dirasakan Ya. memang benar oleh masyarakat? Iya, alhamdulillah. Kami pun tidak menduga begitu bersemangatnya pengelolaan zakat di Indonesia hari ini. Seperti yang kita lihat di menjelang akhir Ramadan itu, setelah presiden berzakat, maka dia mengundang seluruh menteri ke istana dan juga pejabat eselon 1 di situ diperintahkannya untuk berzakat, kan kayak gitu. Jadi kalau ada kemauan kayak gini dari negara, maka seharusnya pimpinan-pimpinan daerah itu ini mengikutinya, karena keberuntungan itu terus terang saya katakan seperti di Sumatera Utara, kita kumpul zakat, kita kelola zakat, tidak satu pun uang itu atau tidak 1 sen pun uang itu untuk kita gunakan kepada pengurus. Tetapi bagaimana sepenuhnya itu kita distribusikan. Jadi keberuntungannya kepada pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat itu. Oke, berarti sama-sama artinya pemerintah mendukung, masyarakat merasakan. Benar. Ya. Baik, Usin mungkin berikutnya ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak. Iya. Selain zakat, apakah ada hal yang ditangani Basnas ini sendiri Pak? Iya. Seperti misalnya konsultasi mengenai zakat atau sedekah dan lain sebagainya. Iya. Jadi alhamdulillah karena zakat ini kan terutama dari jenisnya terus berkembang. Berbeda pada zaman Nabi atau zaman sahabat yang jenisnya itu kecil, tapi sekarang ada yang disebut jenis profesi dan lain-lain sebagainya. Jadi ini masyarakat itu mulai menunjukkan respon. Banyak yang datang, banyak yang menelepon, banyak yang berinteraksi meminta kepada kita untuk penjelasan. Jadi karena itulah secara tidak langsung dalam pengelolaan zakat ini kita juga melayani kepada konsultasi zakat itu. Iya. Biasanya berkonsultasi itu orang masyarakat seperti apa Pak? Iya. Pada umumnya itu masih di segmen perkotaan. Perkotaan Terutama ya masyarakat yang bergerak di bidang jasa. Kalau di sektor pertanian, saya melihat dan juga peternakan, perkebunan, dibutuhkan media lain yang berkesinambungan seperti media pendidikan. Karena tanpa itu nampaknya masyarakat sulit untuk bisa memahami bahwa kelapa sawit itu dizakati umpamanya kayak gitu. Jadi dibutuhkan pendidikan. Karena itulah kita berharap juga khususnya Kementerian Agama dapat memberi ruang ya kepada silabus dan kurikulum mulai dari tingkat dasar tentang zakat ini sampai kepada perguruan tinggi. Oke. Pak, tadi Bapak juga sudah jelaskan mengenai audit. Ada khusus audit untuk Basnas Sumut ini sendiri. Tim auditnya sendiri dari mana Pak? Iya. Independen. Independen ya? Iya betul. Oke. Jadi siapapun boleh menawarkan jasa untuk mengaudit Bajnas. Oke. Dan bahkan perlu kami informasikan bahwa hampir setiap bulan itu ada mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang melakukan penelitian di Bajnas. Oke. Jadi sumbernya biasanya program dan juga keuangan kan kayak gitu. Ada Jadi, kriteria khususnya Pak untuk bisa menjadi tim independen yang bisa mengaudit. Iya tentunya kita bagaimanapun ini auditnya zakat kan ada kekhususan keislaman itu ya. Tentunya kita bukan menyatakan orang tak Islam tak boleh, bukan begitu. Tapi ini ada spesifik. Umpamanya kita katakanlah dalam kerangka penyaluran bantuan produktif itu berbeda dengan sistem akuntansi secara umum. Karena apa? Kita bisa membantu secara penuh tanpa harus dikembalikan, tetapi juga kita ada pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir ini itu tidak masuk kas.
karena kita sudah memberikan walaupun datang ke kita. Jadi kalau audit umum itu kita pakai konvensional, ini tak cocok sama dia kan. Fungsi gitu. juga tim audit ini adalah keterbukaan ya Pak ya, betul. karena kita berbicara dengan orang banyak, kepercayaan begitu ya, makanya ada perlu audit juga begitu. Ya. Husein? Untuk apa Pak? Untuk hubungan Basnas sendiri sama pemerintah gitu Pak, gimana Pak? Jadi secara kelembagaan, walaupun pemerintah membentuk Bajnas itu, tetapi dinyatakan dalam undang-undang itu pengelolaan zakat itu dilaksanakan harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi di situ spesifiknya. Jadi untuk itu memang ada pertanggungjawaban. Dari sisi pertanggungjawaban program itu dilakukan kepada pemerintah. Dari segi pertanggungjawaban keuangan itu juga dilakukan kepada pemerintah dan juga kepada DPR. Kalau di pusat, DPRD kalau di daerah. Jadi hubungannya itu pemerintah itu memfasilitasi kepada Bajnas untuk memudahkan pengelolaan zakat, tidak dalam kerangka mengkooptasi kayak gitu. Secara struktural Pak, ini Bajnas ini apakah di bawah Kementerian Agama atau ada punya di struktur khusus begitu Pak? Dinyatakan dalam undang-undang Bajnas itu lembaga non struktural, jadi tidak ada hubungan struktur karena dia berdiri sendiri kan kayak gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Sohaibun ya mengenai program-program Bajnas sendiri. Di luar tadi yang disebutkan sebagai tempat penyaluran ada beberapa tadi ya, ada 5 tadi ya. Apakah ada program-program lain Pak? Jadi seperti Ramadan itu kita melakukan program edukasi dan sosialisasi. Ini yang lebih penting bagi kita. Karena bukan persoalan, kita berharap untuk jangka panjang zakat ini merupakan satu peradaban dalam kehidupan masyarakat. Bukan persoalan jumlah uang kan kayak gitu. Jauh lebih bermanfaat peradaban itu. Jadi untuk itulah kita mencoba mengembangkan sosialisasi dan edukasi perjakatan, baik dari segala aspek maupun lini kan kayak gitu. Maka kita kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah untuk melakukan itu. Yang kedua, kita juga bekerja sama di berbagai media. Ya dengan penuh keterbatasan saya katakan tadi karena biaya sosialisasi ini ya mahal kayak gitu. Kita belum bisa mengambil dari uang zakat itu untuk menanggulangi biaya sosialisasi itu tadi. Jadi ini program jangka panjang kita sosialisasi dan edukasi itu. Yang kedua, bagaimana kita memandirikan umat ini. Dalam arti secara ekonomi itu bersumber dari zakat, infak dan sedekah itu. Dan kita membangun sinergi kepada lembaga-lembaga lain seperti ada yang disebut dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia kan kayak gitu. Jadi sumber-sumber kekuatan ini harus bisa kita sinergikan kayak gitu. Jadi kalau dapat ke depan, maka nuansa yang berkembang dalam peradaban zakat ini adalah bagaimana kita melihat keberagamaan dan juga ekonomi itu saling mendukung, saling memberi kekuatan, power kepada kehidupan umat itu. Kira-kira begitu yang kita inginkan ke depan. Baik, sahabat musim, untuk obrolan kita di teman ngobrol kali ini ya, sepertinya sampai di sini dulu ya. Terima kasih Pak Sohaibun dari Bajnas Sumut sudah hadir di kesempatan kali ini, sudah menjelaskan bagaimana peranan Bajnas Sumut sendiri terhadap pengelolaan zakat umat ya. Tiada kata terlambat, mungkin agak lewat temanya ini dari kemarin kita sudah lebaran ya, tapi tidak apa-apa Pak. Mungkin ini jadi pelajaran juga untuk kita semua bahwa Bajnas Sumut juga sudah bisa bagi Anda sahabat musim yang ingin menyalurkan zakat bisa konsultasi langsung mungkin ya ke Bajnas Sumut. Dan terima kasih sekali Pak Sohaibun sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Sahabat musim, jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Setelah jeda yang berikut kami akan kembali tentunya di segmen terakhir tetap di program kesayangan kita. Assalamualaikum Indonesia.